Halo Sobat Bartek, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap diberi kesehatan dan juga tetap semangat dalam meningkatkan skill kalian. Jadi banyak pertanyaan yang masuk mengenai gaji programmer. Nah, di sini saya ingin menjelaskan bahwa berapa gaji programmer sih? Nah, sebelum masuk nih, kita ingin bagi dulu nih bahwa dalam tingkatan programmer itu terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah junior programmer, lalu ada middle programmer, lalu selanjutnya ada senior programmer atau expert programmer. Nah, untuk junior programmer biasanya itu digaji sesuai dengan UMR. Misalkan UMR kita adalah 4,5 sampai 5 juta. Nah, biasanya itu junior programmer itu ditawari dengan gaji segitu. Ini biasanya menurut pengalaman saya pribadi loh ya. Nah, untuk middle programmer itu biasanya di kisaran 6 juta sampai 10 juta. Lalu untuk senior programmer itu pengalaman dan juga skill itu ditentukan, dan biasanya ketika kalian bisa nego, kalian itu bisa dapat gaji 2 digit, minimal 10 juta. Tapi tergantung dari kalian pribadi nih, gimana caranya kalian nego dengan HRD-nya nih. Nah, apakah memang benar gaji segitu? Sebenarnya untuk gaji segitu itu adalah range, tapi kalian bisa ditentukan juga nih ketika kalian nego. Yang tadi saya bilang, gimana caranya kalian nego dengan HRD. Kalau kalian bisa memberikan skill kalian dan meyakinkan HRD bahwa kalian memang mampu dengan gaji segitu, kenapa tidak? Misalkan kalian masih di level middle programmer, tapi kalian bisa meyakinkan HRD bahwa gaji kalian itu adalah 10 juta atau misalkan 15 juta. Kenapa tidak? Kalau memang dari perusahaannya itu memang mampu menggaji kalian segitu. Tapi biasanya kalau misalkan middle programmer itu kisarannya di 6 sampai 10 juta. Ini menurut pendapat saya pribadi loh ya. Nah, perusahaan besar dengan perusahaan startup itu terkadang berbeda. Jadi misalkan gini, ketika kalian masih menjadi junior programmer, kalian mendaftar di perusahaan besar, terkadang perusahaan besar memberikan tekanan yang lebih ketika kalian menjadi karyawan di perusahaan besar tersebut. Tapi dengan gaji yang lumayan besar juga, kalian worth it lah antara tekanan yang diberikan oleh perusahaan besar dan juga gaji yang kalian dapatkan. Nah, misalkan kalian di startup, kadang di startup itu kan masih proses untuk grow up ya. Nah, ketika proses untuk grow up, kadang juga gajinya yang nggak terlalu besar untuk ditawarkan kepada kalian nih yang masih junior programmer. Biasanya sih standarnya UMR, bahkan ada juga startup yang mungkin di bawah UMR. Misalkan Jakarta UMR-nya adalah 4,5, mungkin kalian bisa ditawarin 4 atau misalkan 3,5 untuk belajar. Biasanya sih provision terlebih dahulu. Misalkan kalian masuk sebagai junior programmer, kalian baru lulus SMK, kalian daftar nih jadi programmer atau melamar menjadi programmer. Nah, biasanya perusahaan besar atau perusahaan startup itu selalu memberikan namanya provision kepada kalian. Biasanya provision itu kalau nggak 3 bulan, 6 bulan, setahun. Nah, disitulah kalian bisa nego gaji. Nah, terkadang karena kita sebagai programmer baru dan juga baru lulus dan masuk ke dunia kerja masih awam nih, belum punya pengalaman negosiasi dengan HRD, biasanya sih kita menerima aja kalau misalkan ya gaji kita standar, misalkan 4,5 atau misalkan 5 atau bahkan di bawahnya 3,5 atau 3. Karena memang kita biasanya untuk pertama itu mencari pengalaman gitu. Nah, ketika nanti sudah mulai mengerti bahasa pemrograman, mulai banyak bikin aplikasi, sudah masuk ke level middle, itu biasanya bisa nego. Kalau misalkan kalian nanti masih bertahan di perusahaan itu, kalian bisa nego gaji dengan HRD ketika memperpanjang kontrak atau ketika kalian masuk menjadi karyawan tetap. Tapi ketika nanti kalian pindah, kalian pun bisa nego gaji dengan pengalaman-pengalaman ketika kalian masih menjadi junior. Dan range yang tadi saya infokan ya di kisaran 6 juta sampai 10, ataupun bisa kurang, misalkan 6 juta sampai 9 juta. Nah, kalian bisa nego di situ. Nah, ketika nanti kalian masuk menjadi senior dengan pengalaman kurang lebih 5 tahun, kalian bisa nego lebih. Biasanya ketika kalian sudah banyak pengalaman membuat aplikasi, kalian sudah mahir berbagai macam bahasa pemrograman, kalian bisa nego dengan HRD dengan skill yang kalian punya.
Jadi kalian bisa mendapatkan gaji minimal 9 dan mungkin kalian bisa mendapatkan gaji 2 digit, entah itu 10 sampai 15 atau bahkan 20. Nah, itu mungkin sedikit informasi nih dari banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk mengenai berapa gaji programmer. Nah, ini menurut pengalaman saya pribadi, karena dulu awal ketika saya masuk menjadi junior programmer, saya itu masih gaji di kisaran 2 juta. Itu di tahun 2013. Nah, ketika saya beranjak menuju middle, saya naik gajinya menjadi 5 juta. Dan ketika menjadi senior, itu gajinya bisa 2 digit. Itu pengalaman saya pribadi. Nah, kembali lagi bersama kalian. Kalian mau pilih yang mana nih? Kalian bisa nego sesuai dengan kemampuan kalian. Yang penting adalah kalian bisa meyakinkan HRD bahwa kalian bisa berkontribusi banyak di perusahaan tersebut. Itu aja sih dari kita Baftek untuk informasinya mengenai gaji programmer yang biasanya banyak orang yang menanyakan nih. Jadi kalian mudah-mudahan ketika nanti kalian bertemu dengan HRD untuk melamar pekerjaan, kalian bisa menego berdasarkan informasi yang kita berikan. Oke Sobat Baftek, semoga informasinya berguna dan juga bisa memberikan manfaat kepada kalian. See you!